Baik, kita masuk di langkah yang pertama, yaitu menentukan bangunan yang terdapat di dalam area terdampak bencana. Oke, baik, di sini silakan Anda aktifkan terlebih dahulu QGIS Anda, ya. Kemudian mari kita, data sudah saya siapkan, jadi Anda masuk ke layer, kita add vector layer. Ya, kemudian nanti kita panggil, misalkan saya letakkan di analisis di Dusun Sirahan. Pastikan yang Anda aktifkan adalah data S3 shapefile, SHP. Ini saya pilih ada area terdampak, ada bangunan Sirahan, dan ada batas desa. Anda tekan Shift ya, Ctrl Shift. Oke, kita add, kita tunggu prosesnya. Baik, jadi di sini sudah ada 3 shapefile yang saya tambahkan yang akan kita gunakan. Pertama adalah area terdampak. Ini dulu. Ya. Jadi ada 4, kita open attribute table. Anda akan melihat ada 4 area yang terkena lahar Merapi. Ya. Kemudian bangunan Sirahan. Ini bangunan, ini area terdampak. Coba saya letakkan di bawah. Nah, ini akan terlihat ya. Bangunan Sirahan, kita cek. Ada 1241 objek bangunan di Desa Sirahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah batas Desa Sirahan. Kita lihat ada berapa dusun di dalam Desa Sirahan ini. Ada 8 dusun ya, namanya ada Dusun Trayem, Berokan, Sirahan juga. Jadi nama desa sekaligus juga ada nama dusunnya Sirahan, ada Salakan, Gedolon, Genampang, Kebayan, dan Ngemplak. Ya. Baik. Oke, jadi di langkah yang pertama di sini, jadi tadi adalah kita ingin mengetahui bangunan yang terdapat di dalam area terdampak. Caranya adalah kita akan masuk ke Research Tools, Select by Location. Jadi silahkan Anda masuk ke Vector, Research Tools, Select by Location. Kalau Anda belum memiliki Research Tools, silahkan aktifkan pluginnya terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti masukkan dalam kolom search, yaitu Research Tools. Ya. Ini kita gunakan Select by Location. Baik, mari kita lihat. Jadi nanti di sini inputnya apa? Karena kita ingin mengetahui berapakah ada bangunan apa saja yang masuk dalam area terdampak. Jadi inputnya adalah bangunan Sirahan. Kemudian kita komparasi, ya. Kita intersect, nanti kita mencari bangunan yang masuk konten atau touch terhadap area terdampak Sirahan. Jadi di sini Anda boleh pilih intersect, boleh contain juga touch, ini or gitu ya. Kemudian jadi antara bukan batas desa, inputnya tadi apa? Bangunan Sirahan, yang apakah kita ingin mengetahui yang berintersect terhadap area terdampak Sirahan. Kita creating new selection, lalu kita run. Nah, nanti kita lihat di bangunan Sirahan, kita open attribute, nanti akan kita lihat di atas. Jadi dari 1241 bangunan, ada 562 diantaranya masuk di dalam area terdampak. Ya, jadi ini. Kalau jadi di sini katanya, jadi setelah proses akan diperoleh 562 bangunan yang terdapat di dalam area terdampak. Ini mari kita lihat perbedaannya. Jadi ini tadi awalnya seluruh bangunan ada di Desa Sirahan, dan ini nanti hanyalah yang masuk dalam area terdampak saja. Jadi bisa kita visualisasikan di sini. Nanti bisa kita lihat ya visualisasinya. Oke, kemudian yang kedua menentukan jumlah bangunan yang terdampak untuk tiap dusun. Oke, jadi sekarang kita masuk ke Geoprocessing Tools ya. Jadi inputnya,
Jadi kita ingin mengetahui, jadi awalnya di bangunan sirahan ini tadi kita open attribute, ini kan hanya ada kolom ID, amenity, fungsinya, dan apakah dia bangunan atau bukan gitu ya. Oke, jadi nanti langkahnya di sini adalah kita ingin mencari, kita gunakan Geoprocessing Tools Intersection. Kita masuk ke vektor, sama juga aktifkan dulu geoprocessing Anda, kita pilih yang intersection. Jadi bangunan sirahan, pastikan ini selected features only. Ya. Overlay, kita overlay dengan, karena mau per dusun, maka terhadap batas desa sirahan. Lalu datanya ini kita simpan, ya, misalkan save to file. Akan saya simpan di sini. Namanya adalah, mohon maaf saya cek di sini dulu. Batas desa sirahan. Jadi inputnya bangunan sirahan, kita overlay dengan batas desa sirahan, input bangunan sirahan, pastikan ini tercentang 500, hanya untuk 562 yang terdapat di dalam area terdampak saja ya yang akan kita proses. Kemudian di overlay dengan batas desa sirahan, lalu kita simpan namanya misalkan bangunan terdampak per dusun. Jadi ini saya simpan, jadikan satu directory ya, bangunan terdampak per dusun. Oke, saya save. Lalu kita jalankan prosesnya, run. Sudah? Kalau sudah, kita close. Dia akan muncul di sini, ada namanya intersection. Ini saya rename terlebih dahulu. Namanya adalah bangunan terdampak per dusun. Mari kita lihat tadi yang saya tunjukkan petanya. Nah, ini ya. Jadi di sini nanti hanya akan ada 562 bangunan saja. Tapi perhatikan, karena tadi kita menggunakan geoprocessing intersection, dia ketambah jadinya, ketambah dengan atribut dari batas desa. Jadi kalau tadi awalnya di bangunan sirahan hanya ada ID, amenity, fungsi, dan building, sekarang selain ada ID dari tiap bangunan ini, juga bisa kita ketahui dia letaknya di dusun apa. Ya, ini bisa kita ketahui, ada dusun sirahan, ada yang ada di dusun Trayem, ada di dusun apa lagi nih, sirahan juga ada di beberapa dusun ya. Oke, jadi ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan bangunan terdampak per dusun ini, ya, ini di sini. Oke, langkah di sini. Jadi mari kita perhatikan katanya perbedaannya. Silakan Anda cek atribut pada layer bangunan sirahan ini. Ini atribut layer di bangunan sirahan, ini yang di bawah adalah yang bangunan terdampak per dusun. Kita ketambahan ada 4 kolom di sini. Ya. Jadi di sini bisa Anda cek nih, kalau bangunan sirahan saya aktifkan. Dia hanya ada 4 kolom atribut saja, ya. Kalau yang di bangunan terdampak sirahan sudah ketambahan dengan informasi bangunan itu ada di dusun apa, ya. Jadi dia hasil intersection. Baik, jadi ini langkah kedua kita udah selesai. Sekarang kita masuk di langkah ketiga, yaitu menghitung area kerusakan. Nah, untuk menghitung area kerusakan ini, ya, kita akan menambahkan sebuah kolom baru di bangunan terdampak per dusun, ya. Jadi nanti kita akan tambahkan ini, nama kolomnya adalah kerusakan, tipenya nanti adalah bilangan real, lengthnya adalah 20, nanti precisionnya kita set boleh 0, expressionnya nanti di sini adalah dollar area. Area ya, bukan areal, area. Dollar area. Mari kita coba. Jadi di bangunan terdampak per dusun, Anda masuk, klik dulu di sini, pastikan dia aktif, klik kanan, masuk ke open attribute table, kemudian ini ada gambar pensil, paling kiri atas kita mengaktifkan mode editingnya, sudah ya, sehingga ada beberapa fungsi yang aktif. Sekarang kita masuk ke open field calculator atau control I ya. Oke, di sini kita akan menambahkan create a new field, tadi namanya apa? Kerusakan. Tipenya adalah
real, length-nya adalah 20, ini kita set saja, precision-nya kita nolkan saja. Kemudian expression-nya, ini Anda masuk di geometry, ada dollar area, ini Anda double klik. Sehingga nanti akan muncul di bagian expression ini, dollar area. Jadi intinya kita membuat sebuah atribut baru, kolom baru, namanya adalah kerusakan, tipenya adalah real. Cara mengisinya adalah kita akan menghitung luas dari shapefile setiap objek yang terdapat di atribut ini, tabel atribut bangunan terdampak perdusun ini. Kita oke, akan terisi dia. Ya, ini kita simpan. Nah, akan muncul nama atributnya, kerusakan. Jadi, ID 0, ini kerusakannya adalah 265, ini sepertinya meter ya, meter persegi. Luasnya, 265 meter persegi. Data yang ID 1, 248 meter persegi. Ini yang ID kedua, rumah, ini tipe 50 ya, rumah tipe 50, 49, tadi padahal sudah saya nolkan ya ininya ya, muncul. Oke, ini kita save, ini kita keluar, save, kita keluar. Nah, there you go. Sudah ketambahan ya. Jadi tadi di sini. Jadi ini akan muncul kerusakannya. Kemudian langkah yang keempat, kita ingin melihat ringkasan statistik dari area kerusakan ini. Nah, caranya adalah silakan Anda masuk nanti ke vektor ya, nama toolsnya adalah group stats. Kalau belum ada, Anda aktifkan lewat plugin ya. Oke, mari kita coba, kita perhatikan nanti di sini, kita masuk ke semacam pivot table nanti di sini ya. Oke, di bangunan terdampak perdusun, saya masuk ke vektor group stats. Ya, silahkan kalau belum ada di menu vektor, Anda aktifkan di plugin group stats. Oke, ini saya clear dulu. Jadi di sini saya masuk ke bangunan terdampak perdusun. Ya. Isinya adalah row-nya itu adalah nama dusun. Ini klik, tahan, klik and drag and drop. Ya. Value-nya adalah nilai kerusakan. Klik, drag, and drop. Kolomnya ini nanti misalkan saya ambil ada yang average. Drop lagi. Boleh count juga. Drop lagi. Boleh max kita tambahkan sekalian. Boleh min. Ya, boleh sum. Oke, mari kita, kalau dia benar, bisa ini tombol calculate-nya aktif, kita calculate. Nah, jadi ini adalah, jadi katanya di Dusun Trayem ada 151 bangunan yang rusak. Paling besar luasnya, area kerusakannya ini adalah 1171 meter persegi. Yang paling kecil di Dusun Trayem, ini luasnya adalah 13 meter persegi. Total keseluruhan area kerusakan yang terjadi di Dusun Trayem ini adalah 14.372 meter persegi. Rata-rata kerusakannya adalah 95,17 meter persegi. Ya, sama Sirahan. Juga ada summary statistiknya ini. Dari sini kita bisa mengetahui, oh kalau untuk area kerusakan paling besar itu terjadi di Sirahan. Ini jumlah bangunannya. Tapi bangunan mana yang di bangunan yang paling luas itu terjadi di dusun apa? Oh, di Dusun Trayem. Kita taunya dari sini. Ya, kalau yang paling kecil ada di Dusun Sirahan, hanya 6 meter persegi. Apa ya 6 meter persegi? Seperti makam kali ya, 6 meter persegi ya. Oke. Ya. Dari sini secara jumlah paling banyak paling luas terjadi di Dusun Sirahan karena jumlah keseluruhan kerusakannya adalah nih 30.668. Ya, jadi dari sini. Ini lalu silakan Anda masuk ke data nanti save all to CSV file, kita simpan. Misalkan saya simpan namanya adalah kerusakan. Simpan tipenya adalah CSV file. Ya, saya save. Sudah.
ini boleh kita close. Nanti bisa Anda cek di Explorer Anda. Ya. Jadi simpan katanya datanya sebagai kerusakan CSV. Yang ini ya, average, count, max, min, dan sum. Ini sama ya. Juga bisa nanti kita lakukan per fungsi bangunan. Nah, jadi kalau tadi row-nya tadi sebelumnya adalah dusun, di sini bisa kita tambahkan dengan fungsi. Jadi di sini saya panggil lagi group start. Kalau tadi adalah dusun, ini saya kembalikan dulu. Saya ambil sekarang berdasarkan fungsi bangunan. Kita calculate. Nah, kalau tadi adalah summary-nya berdasarkan dusun, kalau ini berdasarkan tipe bangunannya. Jadi ketahuan, yang paling banyak itu ada di tipe rumah. Ya. Kalau yang dari luas bangunan yang paling besar itu terjadi di area pemakaman. Ya, ini yang paling luas area pemakaman. Kalau paling kecil di pos ronda. Oh, ini tadi ya, yang tadi apa? Sirahan tadi yang paling kecil. Ternyata pos ronda ya, bukan makam ya. Yang apa? Kerusakannya terjadi, ya. Oke, ini juga boleh nanti kalau ingin Anda simpan sebagai CSV file, cuma tadi yang saya simpan yang per dusun. Oke. Sudah. Sekarang mari kita lanjut ke langkah kelima. Sekarang kita ingin menghitung jumlah kerugian. Kalau tadi adalah area kerusakan, sekarang kita ingin menghitung jumlah kerugian. Nah, untuk menghitung kerugian ini, kita kembali lagi ke tabel panduan dari pemerintah. Ya, jadi misalkan kerusakan di Desa Sirahan ini dinyatakan kategorinya sedang. Jadi bobotnya di sini ditetapkan adalah 60%, tidak harus sama dengan 50%. Ya. Jadi misalkan sini ditetapkan faktor pengalinya adalah 60%. Nilai kerugiannya diasumsikan ini adalah 2 juta rupiah per unit bangunan. Oke. Caranya bagaimana? Sama, mari kita edit kembali tabel atribut bangunan terdampak per dusun. Nanti akan kita isi bagian query-nya seperti ini. Oke, di sini bangunan terdampak per dusun, Anda klik kanan, masuk ke open atribut tabel. Kemudian Anda editing, mode-nya aktifkan. Lalu masukkan field kalkulator atau Ctrl I. Sekarang kita tulis di sini, namanya adalah kerugian. Tipenya adalah real. Lebarnya tadi adalah 20. Ini precision-nya saya nolkan saja. Kemudian dicarinya gimana? Tadi katanya kerusakan, jadi dari fields and value. Jadi dari luas kerusakan, ini double klik, masuk di expression, dikalikan dengan bobotnya 60%, 0,6, kalikan dengan 2 juta rupiah per unit per bangunan. Ini saya tuliskan sebagai kalikan dengan 2000 ya. Jadi itu dalam ribuan rupiah ya nilainya. Kita oke. Sudah masuk, ini saya save dulu, akan muncul kerugiannya. Ini saya keluar. Jadi bangunan ID 0, tipenya adalah rumah. Luas kerusakannya adalah 265 meter persegi, maka nilai kerugiannya ini adalah 318 juta ya. Ini kan tadi dalam ribuan rupiah ya. Nih. Tadi ini harusnya nih 297.600 ini ya, 999,999 gitu. Ya, jadi ini dalam uang kerugiannya, kalau kerusakan ini dalam meter persegi. Ya. Oke. Jadi di sini kita isi, ini sudah. Ini menghitung kerugian akan muncul kolom ini. Sama ya. Oke. Kemudian di langkah 6 sama seperti tadi, kita akan coba melihat ringkasan summary statistiknya. Sama. Kita masuk ke ini, cuma sekarang nanti bukan lagi kerusakan tapi bagian kerugian di sini ya, per dusun. Kita lihat sama di sini vektor group start. Ini kita clear, boleh ini kerusakan, ini ini kita refresh, Anda masuk dulu ke shape file lain, masuk lagi ke bangunan terdampak per dusun ya. Ini dia bersih. Row-nya apa? Row-nya adalah dusun, klik drag and drop. Value-nya adalah kerugian sekarang, kerugian. Kolomnya kita boleh ambil
ada average, boleh count, boleh max, juga tambahkan, mean, dan sum. Kita calculate. Ya, ini adalah jumlah kerugian dalam ribuan rupiah per dusun. Ya, jadi kita bisa mengetahui nanti di sini. Apa ini contohnya? Kerugian terbesar max. Yang ini dari sum, ini paling besar terjadi di Sirahan nih ya. 3,6 kali 10 pangkat 7. Jadi ini sekitar 3,6 miliar. Ini 1,7 miliar. Ini 7, juta gitu ya di Genampang. Jadi di sini di langkah ini ya kita akan menentukan ringkasan statistik jumlah kerugian dan nanti akan kita simpan sebagai kerugian .csv. Sama seperti tadi ya, di sini kita masuk ke vektor group stats. Kemudian tadi yang di sini ya kerugian yang per dusun, ini akan kita simpan datanya, save all to CSV file. Kita simpan namanya sebagai kerugian. Tipenya adalah CSV ya, .csv. Kita save. Ya, sudah. Dan sama seperti tadi juga, selain statistik per dusun, kita juga bisa melihat berdasarkan per fungsi bangunan. Ya, ini kita coba masuk. Nah, dari sini kita bisa melihat nanti, misalkan dari sumnya saja, yang paling besar itu ternyata ada di rumah ya. Total kerugiannya adalah 5,16 miliar ya, miliar rupiah dengan hitungan yang tadi. Yang di sini tadi ya, per dusun atau per fungsi bangunan, atau kita juga bisa melihat analisisnya berdasarkan dusun dan fungsi sekaligus. Jadi contohnya di sini selain selain fungsi, kita juga bisa menambahkan dusun ya. Dusun di sini kita calculate. Nah, kita bisa melihat nih di sini. Ini saya perbesar. Ya, contohnya di sini. Baik. Di Genampang, jenis bangunan apakah yang paling besar kerugiannya? Kita bisa melihat, oh di sekolah dasar. Karena di sini berapa nih kali 10 ya, 10 pangkat 6 ini sekitar 1 juta, 1,07 kali 10 pangkat 6 ya. Sekitar 1 miliar ya ini ya, 10 pangkat 6 ya. Kemudian ada juga yang average-nya, ini juga sama gitu ya. Yang sekolah dasar hanya ada 1 bangunan, tapi yang paling banyak di Genampang ini adalah rumah. Kalau di Sirahan yang paling kecil gitu ya, kerugiannya itu ada di misalkan di ini 81.600 ini ya paling kecil 61 juta musola ya. Oh, ada juga yang paling kecil ternyata pos ronda ya. Pos ronda ini dikalikan dengan 1000 jadi 7.200.000 kerugiannya ya. Jadi kita juga bisa melakukan analisis seperti ini. Nanti ada beberapa pertanyaan bisa kita jawab ya berdasarkan hal ini. Oke. Jadi ini sekarang langkah berikutnya adalah mari kita join data atribut yang tadi kita hasilkan. Mari kita tambahkan kerusakan CSV dan kerugian CSV ini ke dalam QGIS. Oke, sebelumnya saya inikan dulu, kita cek dulu di datanya. Ini kita rapikan sedikit saja di kerugian. Ini Anda masuk, ini Anda pilih, lalu kita masuk ke data text to column ya. Delimitednya ini adalah semikolon ya. Semikolon itu titik koma. Nanti bentuknya seperti ini. Ini kita next. Ya, ini kita finish. Nah, nanti di sini yang fungsi ini kita ganti dengan nama dusun. Ini kita buang baris yang keduanya. Ini delete. Lalu Anda save yang kerugian. Ya, kita save. Kemudian yang kerusakan juga sama. Yang kerusakan ini Anda pilih, lalu kita text to column. Next.
ininya adalah semikolon ya. Ini kita next, lalu kita finish. Kemudian juga sama yang functionnya kita ganti namanya menjadi dusun. Ini kita buang baris keduanya. Ya, jadi seperti ini lalu kita save. Kita close. Save. Ya, sudah ya. Oke. Nah, di sini jadi kita panggil sama seperti ini layer, add vector layer sama, tapi yang kita panggil sekarang ini masuk, bukan ini adalah yang tipenya adalah CSV. CSV ada ya di sini ya. Comma separated. Mana ya CSV? Ya udah all file dulu nggak apa-apa. Nanti masuk ke sini ini ada kerugian dan kerusakan. Anda open, kita add, kita close. Udah, nanti kita cek, klik kanan, kita properties. Masuk ke source field-nya, ini sudah ada dusun ya. Masih tipenya adalah string semua. Sama juga halnya di kerusakan, klik kanan, properties. Lihat ya source field-nya, ini juga sudah ada dusun. Karena ini kan jadi kita jadikan acuan kunci untuk join. Jadi di sini tambahkan kerusakan dan kerugian sudah melalui add vector layer ya. Kemudian join kedua data tersebut dengan layer batas desa sirahan. Kita join, oke. Jadi di sini di batas desa sirahan, Anda klik kanan, masuk properties, pilih join, lalu kita tambahkan ini, plusnya ini, tambah terhadap join layernya adalah pertama kerugian, join fieldnya adalah dusun, target fieldnya adalah dusun juga. Ya, kita oke. Oke, kemudian tambah lagi satu. Dengan tadi adalah kerugian, sekarang kerusakan. Kerugian, kerusakan. Join fieldnya adalah sama-sama nama dusunnya ya, dusun, ini juga dusun. Kita oke. Lalu kita oke. Sekarang mari kita lihat di batas desa sirahan, open attribute table. Nah, ini ada ketambahan. Ini adalah hasil join. Ada kerugian count, kerugian max, kerugian min, kerugian sum, kerugian average, kerusakan count, ya, kerusakan max, kerusakan min, kerusakan sum, dan kerusakan average. Karena ini dari datanya yang kerusakan ini ya, yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Ini 5 kolom ini dari data kerusakan, yang ini 5 kolom ini dari data kerugian. Ya, sudah kita joinkan. Hasil joinnya ini ya, ini tadi saya hanya ambil yang average, count, dan sum saja. Sekarang mari kita create atribut baru. Jadi kalau join, itu sifatnya hanya temporary saja. Jadi kalau nanti kita close, ya, maka kolom hasil join yang ini tadi, ini akan hilang. Sifatnya hanya temporary saja. Nah, untuk membuat dia menjadi permanen, kita tambahkan. Kita buat sebuah kolom baru. Kita create atribut baru di sini. Ini Anda edit. Ini miliknya batas desa sirahan ya. Ini kita edit. Lalu Anda tambahkan kolom baru sama dari sini. Open field calculator. Misalkan saya kasih nama ini adalah sum, jumlah yang rusak. Tipenya adalah real. Lebarnya adalah 20, ini saya nolkan saja. Kemudian kita ambil dari nilai rusak yang jumlah sum, ya, dari fields and value. Kita ambil dari sini, kerusakan yang sum. Nah, ini. Double klik, jadi isi-isinya ini expression-nya. Kita oke. Nanti dia ketambahan nih, kerusakan sum nih, sum rusak. Dan kita save. Ya, jadi katanya di sini kerusakan sum, kita ambil sama ya, sum rusak, real, lebarnya 20, ambil dari kerusakan sum. Lakukan hal yang sama untuk yang jumlah rugi. Ya, jumlah rugi sama, kita add lagi, baru, sekarang namanya adalah sum rugi. Bilangan real, lebarnya adalah 20, ini kita nolkan saja precision-nya. Lalu kita ambil dari
kerugian sum. Kerugian sum. Kita oke. Kita save. Sudah keluar. Ya, ada ketambahan kita 2 kolom di sini, ada sum rugi, ada sum rusak. Ini yang permanen, yang ini temporary nih, 10 kolom ini. Oke, kita close. Nah, untuk menghilangkan yang temporary, Anda masuk lagi ke batas desa sirahan. Kita masuk ke properties. Lalu ini kita hilangkan joinnya, kita minkan saja, kita hapus. Ini juga sama, pilih dulu, lalu kita hapus. Kita oke. Mari kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi tadi dari atributnya milik batas desa sirahan ditambah dengan 2 kolom baru, sum rusak dan sum rugi. Oke, sudah. Jadi sampai di sini ya, tahap di sini. Nih, tampilan ini tadi yang hasil create pada layer, lalu kita coba kita hapus join datanya, dan ini adalah hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Terakhir, di langkah ke-8, mari kita visualisasikan data ini dalam bentuk diagram untuk menunjukkan hasil komparasi. Jadi ini coba kita, tadi kan ini, jadi kan data yang ini kan berupa tabel nih ya, kan belum kelihatan nih di sini. Mana dusun mana yang memiliki secara geografis ya, jadi secara geometrik gitu ya. Kalau ini kan nilai dari secara atribut, tapi kita ingin melihat sekarang hasil komparasinya secara geometriknya. Ya, maka caranya di sini adalah kita lihat di sini masuk ke property layer dari batas desa sirahan, masuk ke diagram dan pie chart. Jadi Anda klik kanan batas desa sirahan, masuk ke properties, pilih diagram, awalnya no diagram, kita pilih yang pie chart, lalu Anda masuk di atribut, tambahkan yang sum rusak, ini Anda add. Warnanya boleh Anda ganti, misalkan saya ganti jadi warna warna pink. Kemudian masuk di size, jangan fixed size tapi scaled size. Ya, kita ambil dari atribut sum rusak. Ini datanya, maksimum value-nya kita klik yang find. Ya, dia scale, ini kita oke. Nah, ini hasilnya. Akan tampak bahwa yang disinilah yang paling besar, yaitu yang di mana nih kalau kita lihat tadi dari secara statistiknya open attribute tabel di sirahan ya, sirahan, Trayem, kemudian Genampang, baru yang paling kecil adalah Kebayan. Jadi ini sirahan, Trayem, apa tadi ini Genampang, kemudian yang paling kecil ini adalah Kebayan. Ya, inilah hasilnya. Jadi nanti nih properti yang diagram yang ke size ya, pilih scale size yang bisa saya tunjukkan dan pilih find maximum value. Ini adalah hasilnya. Nah, demikianlah tutorial kita untuk menghitung area kerusakan dan kerugian. Ya, kita dapat data summary statistiknya dari sisi atribut, kemudian kita visualisasikan juga hasil komparasi datanya dalam bentuk diagram. Ya, perbandingan di sini. Ya. Baik, semoga ini bisa diikuti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.